Dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Hendrawan. Oh, Bapak Hendrawan. Aslinya mana, Pak? Aslinya Tegal. Oh, Ngapak nggih. Oh, udah di Semarang berapa tahun? Atau udah dari lama? 10 tahun lebih? Oh, 10 tahun lebih. Lulus SMA. Terus SMA. Saya izin tanya ya, Pak. Itu terkait profesi karirnya Bapak ini. Sebelumnya profesi jenis apa yang Bapak tekuni sekarang? Sekarang ASN di Kabupaten Kendal. Oh, di Kendal ya ASN ya. Dalam bidang apa, Pak? Di kelurahan. Oh, di kelurahannya. Oke. Terus di sana itu tugas utamanya Bapak apa nggih di profesi itu? Ya, keamanan. Keamanan. Di pelayanan. Oh, sama di Ya, pelayanan. masyarakat. Oh, Baik langsung masyarakat. sama masyarakat. Masyarakat. Kalau alasan utama Bapak milih profesi itu apa? Ya, rezekinya. Rezekinya gitu situ. Ya, saya menentukan nih. Oh, Pengennya jadi presiden. ini jadi presiden. Iya, kan kelurahan. Oke. Terus ada kayak sosok orang yang Bapak mendorong Bapak jadi ASN atau ada pengalaman tertentu yang menginspirasi buat jadi milih profesi itu? Ya, dari orang tua. Dari orang tua. Dibantu orang tua bisa masuk ke situ. Oh, alhamdulillah. Berarti udah ada privilege nih. Kalau pendidikan yang Bapak tempuh akhirnya bisa di profesi ini apa? Pendidikan terakhir. S1 Oh, S1 hukum. Oh, di mana, Pak? di Fakultas Unisula. Pak? Oh, di Unisula ya. Universitas Unisula. Sultan Agung. Sultan Agung Kaligali. Oh, Kaligali. Terus kalau di profesi Bapak ini harus ada keterampilan atau sertifikat khususnya nggak untuk? Tidak ada. Oh, nggak ada. Ijazah. Langsung pakai ijazah. Kalau dari segi perjalanan karir buat Bapak dapat di profesi itu, dapat menjalani pekerjaan itu, boleh diceritakan nggak? Ya, dulu awal dari tenaga honorer. Oh, dari honorer. Terus kebetulan ada pengangkatan serentak pada waktu itu pas presidennya Bapak SBY. Oh, dari Pak SBY. Hanya diangkat jadi ASN. Kalau motivasi terbesar Bapak untuk tetap bertahan dan berkembang di profesi ini itu apa? Kelangsungan itu anak-anak istri. Oh, dia untuk keluarga nih. Kalau misal nih Bapak jenuh sama pekerjaan tersebut atau profesi tersebut, itu Bapak melakukan apa atau ada kegiatan lain kah buat nggak merasa jenuh itu? Kalau di pekerjaan sih mungkin nggak ada jenuhnya, kita menikmati aja, nggak ada gitu. Iya. Asal kita nggak terpaksa, ini nggak ada jenuh. Iya. Kalau di pekerjaan kita Oke. jalani aja. Dijalani aja gitu. Kalau pengalaman paling menyenangkan di pekerjaan itu di profesi yang Bapak tempuh ini apa? Kalau boleh tahu? Ya, banyak juga sih di saat ada apa, perayaan. Oh, di saat ada perayaan, ada event-event tertentu. Banyak gitu lah, itu baru Baru asik ya, Pak.
Kalau tantangan atau hambatan di profesi itu yang pernah Bapak alami itu apa? Tantangannya biasanya kalau ada kejadian perkara yang perkelahian apa tindak pidana pencurian apa gitu ya. Oh, itu tantangannya Bapak. Terus biasanya itu kalau kayak gitu berarti lebih ekstra penjagaannya ya Pak? Ya itu kan itu nanti kan kerjasama dengan Babin Kamtipmas sama Babinsa dari pihak kepolisian dan Koramil. Ibaratnya kan nanti juga kita juga ada anak di Linmas, ibaratnya kita kerahkan di situ untuk iya untuk penjagaan lebih ketat. Kalau dari segi prestasi itu apa yang pernah Bapak raih di profesi tersebut? ya tapi menyelesaikan masalah bisa Kayak misal ada penghargaan atau apa yang pernah Bapak raih di profesi tersebut? kayaknya kalau penghargaan tidak ada Belum di ada. situ di apa kayak di pegawai yang untuk penghargaan juga ada Di pegawainya belum. Kalau makna dari pelajaran berharga yang Bapak dapatkan itu di profesi itu apa? lebih berhati-hati dalam menjalani Berhati-hati dalam menjalani tugas. menjalani hidup ya saling tolong menolong artinya kita saling koordinasi juga di situ bagian Karena bersangkutan sama orang lain juga ya Pak? ya hubungannya kan dengan masyarakat Iya. kan gitu kalau dengan kita. Kalau dari segi profesi ini yang bikin Bapak merubah tentang apa ya? Tentang pribadi Bapak itu Bapak jadi lebih apa gimana itu ada nggak atau enggak? Sama aja sih Sama aja. Pesan untuk generasi muda nih untuk sukses kayak Bapak di karir ini jadi ASN itu apa pesan-pesannya? Ada tips tertentunya enggak? bisa jaga diri aja Bisa menjaga diri enggak? Kalau ada keterampilan tertentu nggak buat anak muda ini buat jadi profesi Bapak? Kayak harus ngejalanin ini gitu ada nggak? Pesan-pesan buat anak muda? ya kalau anak muda juga bisa betul sekali nggak bisa ditentukan ibaratnya Nggak bisa. ya ibaratnya kan anak muda sekarang itu susah Diaturnya diatur ibaratnya kan dituntunnya ya susah. bisa untuk ya intinya motivasi mereka tuh untuk mereka ya bisa saling introspeksi diri aja. Introspeksi diri. Pertanyaan terakhir nih, jika boleh memberi satu nasihat terpenting, apa yang harus dihindari dari generasi muda dalam memilih karir? Tidak serta-merta menggunakan anggaran Tidak serta-merta menggunakan anggaran karir untuk karir. yang nggak serta-merta menggunakan jabatan atau Kayak dari segi penyogokan mungkin ya Pak? ya mungkin bisa juga ibaratnya kayak dari segi intinya itu kemenangan karena dia punya pekerjaan itu akhirnya kan dia akan punya kewenangan lain dari Semena-mena gitu. di
dipromosikan secara semena-mena ibaratnya kan. Ada lain Pak? Cukup ya. Terima kasih banyak Pak atas wawancaranya. Bu, perkenalkan saya Devina Gul Cahyawulan, mahasiswi Universitas PGRI Semarang. Dengan Ibu siapa? Dian. Oh ya, sebelumnya izin ya Bu buat video karena tugas dari kampus. Boleh. Saya mau wawancara terkait karirnya Ibu Dian. Oh ya. Sebelumnya nih, jenis profesi yang Ibu Dian tekuni sekarang itu apa nih? ASN di bidang kesejahteraan sosial. ASN bidang kesejahteraan sosial. Kalau di ASN kesejahteraan sosial itu tugas utama sama tanggung jawabnya apa kalau boleh tahu? Kalau karena kami profesinya sebagai pendamping sosial, kami melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bansos, lalu mendampingi penyaluran bansos. Adakah tokoh atau pengalaman Ibu Dian yang menginspirasi masuk di profesi ASN ini? Dorongan orang tua. Dorongan orang tua. Terus alasan utama Ibu memilih profesi ini itu karena apa? Karena ingin membantu warga miskin lebih banyak. Membantu warga miskin lebih banyak. Kalau pendidikan apa yang Ibu Dian tempuh hingga akhirnya berada di profesi ini? S1 hukum. S1 hukum. Berarti dari hukum terus kerjanya di sosial gitu? Iya, dulu waktu ada rombongan. Oh, ada pendampingnya. Adakah keterampilan khusus atau sertifikasi tambahan yang diperlukan? Sertifikasi pekerja sosial. Dari Iya. pekerja sosial. Bagaimana pengalaman karir Ibu dari awal hingga berada di posisi sekarang? Awal menjadi pendamping 2013 sekarang. Boleh diceritakan itu kayak awalnya gimana Ya, bisa sampai sekarang? awalnya ada lowongan menjadi pendamping sosial, masuk bekerja hingga sekarang. Itu kayak ada pelatihannya gitu nggak? Iya, kita ada pelatihan sebagai kita mengikuti diklat pendamping, karena kan kita mendampingi warga miskin, lalu kita ada seperti memberi materi modul tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang pendidikan anak, tentang kesejahteraan sosial seperti lansia, disabilitas dan lain-lain. Jadi kita memberi materi kepada dampingan kita. Berarti sebelum kerja itu ada pelatihannya gitu ya Bu? Iya. Selama kita masuk diklat dulu. Oh, diklat dulu. Iya. Itu selama berapa bulan atau berapa minggu? Kalau untuk diklat pendampingnya sendiri sekitar 2 minggu, lalu ada diklat untuk kita menyampaikan modul-modul atau materi-materi kepada dampingan warga yang kita dampingi. Itu juga sekitar 2 minggu. Hampir sebulan ya Bu? Iya, cuma waktunya berbeda, tidak berbarengan. Bagaimana perjalanan karir yang Ibu tempuh dari awal hingga berada di posisi sekarang? Awalnya biasa saja sih Mbak, masuk pendamping sampai sekarang. Iya. Langkah pertama yang Ibu ambil ketika memulai karir ini? Langkah pertama kita berkoordinasi dengan aparat kelurahan, kecamatan, dinas sosial. Apa motivasi terbesar Ibu untuk tetap bertahan dan berkembang dalam profesi ini? Keluarga. Motivasinya keluarga. Bagaimana Ibu menjaga semangat ketika menghadapi kejenuhan?
Biasanya paling melihat sekeliling aja Mbak. Melihat Iya, sekeliling. melihat sekeliling aja, melihat ya misalnya di sekeliling kita masih ada beberapa warga mungkin yang masih membutuhkan bantuan, jadi kayak kita semangat lagi untuk bekerja agar warga yang mungkin membutuhkan itu bisa mendapatkan bantuan. Oh. Apa pengalaman paling menyenangkan selama menjalani profesi ini? Ya, membantu warga Masih yang perlu membutuhkan. ya. Apa tantangan atau hambatan terbesar yang pernah Ibu hadapi? Mungkin ada data yang tidak sesuai ya, seperti seharusnya tidak menerima bansos tapi menerima. Berarti bisa dibilang itu masih layak ya Bu? Ya sebenarnya tidak layak, cuma data mungkin ada kayak kesalahan seperti itu, ada kesalahan. Kesalahan. Ada lain? Sudah. Bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan tersebut? Ya seperti kalau tadi ada data yang salah, mungkin kita bisa koordinasi dengan kelurahan atau aparat setempat untuk sebaiknya yang sudah mampu ya tidak layak menerima bansos. Prestasi apa saja yang pernah Ibu raih selama menjalani profesi ini? Tidak ada sih. Oh, tidak ada, belum ada ya. Makna atau pelajaran berharga yang Ibu dapatkan dari profesi ini? Pelajaran berharganya lah kita lebih banyak bersyukur aja. Lebih banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Bagaimana profesi ini mengubah Ibu sebagai pribadi? Ya yang dulunya mungkin kurang bersyukur menjadi orang yang bersyukur Karena melihat sekitar karena Ibu. melihat sekitar. Apa pesan Ibu untuk generasi muda yang ingin sukses dalam karir di masa depan? Lebih banyak belajar, lebih banyak berlatih, mengikuti kata hati. Keterampilan apa yang sebaiknya disiapkan oleh anak muda untuk menghadapi dunia kerja sekarang? Keterampilan mungkin seperti berbahasa ya, seperti bahasa Inggris atau kursus-kursus bahasa yang lain. Bahasa asing Ya betul, bahasa asing. Keterampilan itu banyak ya, misalnya public speaking dan lain-lain. Itu mungkin harus lebih banyak. Kalau di pekerjaan Ibu itu kayak membutuhkan harus kayak bisa komputer kah? Iya betul. Oh, Iya. berarti harus juga Anak muda juga harus bisa gitu. harus bisa. Kalau jika boleh memberi satu nasihat terpenting, apa yang harus dihindari oleh generasi muda untuk memilih karir? Yang harus dihindari mungkin mengikuti arus ya. Mengikuti arus. Contohnya gimana? Contohnya mungkin teman-temannya atau lingkungan sekitar banyak memilih suatu pekerjaan ini mungkin entah apapun itu ya, terus anak muda ikut jadi kayak seperti latah, harus menyesuaikan dengan mungkin keterampilan yang dimiliki, keahlian atau mungkin minat gitu aja. Berarti sesuai kemampuan Iya, mereka gitu. Terima kasih ya Bu, Iya, udah mau saya. Iya, sukses ya Mbak. Terima kasih. Terima Bu. kasih.